Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, para pengikut, dan juga para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa mengulas dan juga bisa mengkaji satu hal kebutuhan yang memang akan terjadi beberapa hari ke depan pada kita semuanya sebagai umat Islam. Euforia dari keramaian, kesemarakan, kekompakan dalam merayakan salah satu hari besar Islam yaitu Idul Kurban merupakan suatu hal yang memang tidak bisa dihindari lagi. Seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia akan merayakan hari besar ini dengan melakukan ibadah kurban, terlebih lagi dengan melakukan sholat Idul Adha yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang tidak dalam keadaan berhalangan. Nah, dari keterangan-keterangan atau pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan oleh akun YouTube MZT Malang Raya, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dan juga beberapa pertanyaan itu telah dibahas dalam beberapa video. Dan saat ini, pada kesempatan kali ini, salah satu pertanyaan yang telah masuk kepada kolom komentar diantaranya adalah ada salah satu akun yang menanyakan, untuk pembagian daging kurban sunnah ataupun wajib, itu ada ketentuan atau tidak berapa kilo per orang yang menerimanya. Jadi si akun ini bertanya apakah memang ada ketentuan dari para ulama tentang pembagian daging kurban. Untuk satu orang penerima itu kira-kira harus menerima seberapa? Harus menerima minimalnya berapa atau maksimalnya berapa? Apakah ada ketentuan seperti itu? Apakah per orang 1 kilo atau per kakak yang 1 kilo? Atau kira-kira seperti apakah kira-kira keterangan dari para ulama ini? Nah, dalam menanggapi pertanyaan tersebut, karena memang ini adalah penting untuk dibahas dan supaya dimengerti dan difahami oleh khalayak umum, maka kami merasa penting untuk menanggapi dan membahas pertanyaan ini. Kami ambilkan keterangan yang bersumber dari kitab Al-Minhaj atau lebih dikenal dengan sebutan Minhajut Thalibin, suatu karya tulis dari Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi memberikan keterangan dalam masalah ini, yaitu beliau mengatakan walahu al-aklu min udhiyati tatawwu wa it'amul aghniya la tamlikuhum wa ya'kulu sulusan wa fi qaulin nisfan wal asah wujubu tasadduqin bi ba'dihha wal afdalu bi kulliha illa luqaman yatabarraku bi akliha. Yang artinya bagi mudhahi, ya, bagi orang yang berkorban itu boleh memakan dari kurban yang sunnah. Ketika kurbannya ini merupakan kurban sunnah, artinya tidak dinadari atau tidak berhukum seperti nadar, maka pengkurban atau mudhahi itu boleh untuk memakan dari hasil sembelihan hewan kurban tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi pengkurban juga boleh. Bagi pengkurban juga boleh. Apa? It'amul aghniya, memberikan makan kepada orang-orang kaya dari warga di sekeliling mereka. Dari warga dari sekeliling hewan tersebut disembelih. Itu boleh-boleh saja. Artinya orang kaya diberikan. Walaupun memang secara mendasar orang yang paling berhak untuk menerima daging kurban adalah orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Namun seandainya ada warga di sekeliling pengkurban ini yang dari kalangan orang-orang yang berkemampuan dan berkecukupan, maka mereka semuanya sebenarnya boleh-boleh saja untuk diberikan daging kurban. Entah itu dalam keadaan mentah atau dalam keadaan matang kepada orang kaya saja, tapi itu boleh-boleh saja. Adapun untuk orang-orang yang miskin, maka daging kurban yang diberikan kepada mereka harus dalam keadaan mentah, tidak boleh dalam keadaan matang. La tamlikuhum, bagi orang-orang yang kaya itu bukan memberikan hak milik kepada orang-orang kaya, bukan, tapi hanya sebatas it'am, memberikan makan kepada orang-orang yang kaya. Wa ya'kulu sulusan, dan bagi pengkorban itu diperbolehkan juga memakan 1/3 dari total keseluruhan hewan kurban. Wa fi qaulin, dan menurut sebagian pendapat adalah nisfan, pengkorban memakan separuh, setengah dari hasil sembelihan hewan kurbannya. Ini pendapat-pendapat
yang disebutkan Imam Nawawi sebelumnya. Berikutnya wal asoh, namun menurut pendapat yang asoh, menurut pendapat yang paling sahih, yaitu wujubu tasadduqin bi ba'dihha, wajib untuk mensedekahkan bi ba'dihha, dari sebagian hewan kurbannya. Karena memang, kenapa kok wajib bersedekah? Karena memang adanya perintah dalam salah satu ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah kalian dari hasil sembelihan hewan kurban. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala di situ memberikan perintah kepada orang-orang yang berkurban supaya mereka itu memakan dari sebagian hasil sembelihan hewan kurban. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal-hal yang seperti demikian. Dan ternyata memang perintah Allah Ta'ala ini bukan bermuatan perintah wajib, tapi di situ adalah anjuran, sehingga hukumnya menjadi sunnah. Sunnah bagi bagi orang yang berkorban supaya memakan sedikit. Ya. Dan sisanya kemudian disodakohkan, yaitu dari firman Ta'ala wa at'imul qani'a wal mu'tar, wa at'imul ba'isal fakir. Ya. Wajibnya, kalau perintah wajibnya adalah memberikan makan, bersedekah kepada al-ba'is al-fakir, orang-orang yang fakir. Sehingga wajib memang untuk mensedekahkan dari sebagian besar hasil sembelihan hewan kurban kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Illa luqaman yatabarraku bi akliha. Kecuali sedikit saja yang diambil oleh pihak pengkurban supaya sebagai bentuk tabarrukan untuk memakan dari hasil sembelihan hewan kurban. Nah, ini yang anjurannya memang hanya sebatas seperti itu. Sehingga tidak ada takaran tertentu berapakah yang harus diterima oleh masing-masing umat Islam ini, apakah itu per orang ataukah itu per kakak, memang tidak ada batasan-batasannya. Hanya saja minimalnya menurut sebagian pendapat yaitu adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Juwaini, la khilafa anal fardhu yasqutu bima yantaliqu alaihi al-ismu wa in qalla. Tidak ada perselisihan pendapat bahwa wajibnya memberikan kepada orang lain itu yang sekiranya memang itu sudah bisa dianggap sebagai sedekah. Ya, artinya berapapun yang diberikan oleh pengkorban kepada pihak penerima dari orang-orang miskin atau orang-orang fakir, itu berapapun tidak ada batasannya. Wa in qalla, walaupun itu sedikit, yang penting sudah bisa dianggap sebagai tindakan bersedekah. Namun keterangan lanjutannya wayam bagi an la yaktafiya bima la yasba'ul faqirul wahid minha. Minimalnya hendaknya itu ya yang bagus sekiranya orang fakir satu itu bisa merasakan kenyang dengan mendapatkan hasil sembelihan hewan kurban, bisa merasakan kenyang dari hasil ini. Nah, ini namun anjuran ini hanya sebatas yang bagi, hanya sebatas sunnah saja dari keterangannya Imam Al-Juwaini. Sehingga kemudian kalau seandainya tidak sampai mengenyangkan karena mungkin hasil sembelihannya itu sangat terbatas sekali, sedangkan warga di sekelilingnya cukup banyak, maka yang penting pengkurban sudah melaksanakan sedekah secara maksimal kepada warga di sekelilingnya, maka itu sudah cukup, itu sudah sah dijadikan sebagai kurban, dijadikan sebagai ibadah kurban. Tidak ada keterikatan ukurannya sekian tidak ada. Namun sunnahnya yang bagus, yang afdol, hendaknya satu orang itu bisa menjadi kenyang dari hasil pembagian hewan kurban. Ini sunnahnya seperti itu, dan keterangannya tadi itu kami ambilkan dari kitab Najmul Wahaj dan menukil dari perkataan beberapa ulama, terutama dari keterangannya Al-Imam Al-Juwaini yang dinukil oleh Al-Imam Ad-Damiri dalam kitab beliau ini. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan, apa yang kami jelaskan bisa menjawab dari pertanyaan yang telah masuk, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kegambelangan dan juga sudah jelas semuanya. Dan namun barangkali ada dari keterangan kami ini yang kurang jelas, ada yang kurang paham, maka bisa Anda sampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan susulan di kolom komentar, entah itu di kolom komentar di akun YouTube kami, atau mungkin di akun Instagram, atau mungkin di Facebook, atau mungkin di akun TikTok dari MZT Malang Raya. Maka Anda bisa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan susulan pada kolom komentar dari akun-akun media sosial tersebut. Mudah-mudahan itu semuanya bisa memberikan manfaat dan barokah kepada kita semuanya, keluarga kita dan anak-anak kita. Dan lebih penting lagi, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan,
sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kecintaan dari kekasih kita, junjungan kita, idola kita, bintang kita, yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.